Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Resti akan menyampaikan materi mengenai vektor. Matematika peminatan ya, materi vektor ini. Vektor kalian udah belajar di fisika. Vektor ini kan adalah apa? Ayo, vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan di matematika peminatan ini kita akan belajar vektor itu ada 3 dimensi dan 2 dimensi. Contohnya ya, untuk yang 3 dimensi, contoh vektor A lambangnya seperti ini ya. Vektor itu lambangnya seperti ini. A ada tanda panahnya gitu. Sama dengan 3i ditambah 2j min k. Berarti dia ini 3 dimensi. Ibarat ini x, y, dan z. I, j, k 3 dimensi ya. Bisa ditulis seperti ini, atau kalian mau menulis ke bawah juga bisa. Jadi 3, 2, dan 1. K-nya ini 1 ya bernilainya. Atau ke samping boleh. 3, 2, 1. Tulisannya seperti ini juga gak apa-apa. Ini untuk yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu hanya I dan J. Misalkan nih ada vektor A sama dengan 3i plus 2j. Jadi ini 2 dimensi atau x dan y. Sedangkan yang z-nya tidak ada, 0 gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama untuk materi vektor. Misal nih, ibu punya titik A dan titik B, kemudian dia bertemu ya, titik A dan titik B bertemu. Kemudian titik A dan titik B ini menjadi vektor AB gitu ya. A dan B ini yaitu vektor AB. Karena vektor ini membicarakan tentang arah ya. Kemudian vektor AB ini menjadi vektor A kecil gitu ya. Karena dia arahnya ke kanan, vektor A kecilnya ini bernilai positif. Vektor AB sama dengan A gitu. Itu kan ke arah ke kanan. Kalau misalkan dia vektornya B ke A, jadi misalkan titik A, titik B dan ini titik A. Titik B ke titik A. Jadi dia berlawanan ya. Berlawanan dari yang garis yang pertama. Dari yang vektor yang pertama. Jadi min A ya. Gitu. Oke. Kemudian ini menjadi BA, vektor BA sama dengan vektor min A gitu ya. Oke, kita lanjut. Misalkan nih contoh vektor A 2 min 3 dan 4. Kemudian vektor B min 1, 2, dan 3. Berapakah yang ditanya? Vektor AB ya. Vektor AB ini, untuk mencari vektor AB berarti B dikurang A. Karena kan dari B ke titik A begitu. Seperti ini ya. B ke titik A berarti AB B dikurang A. Vektor AB sama dengan B kurang A. Seperti itu ya. Jadi yang B-nya itu menjadi min 1, 2, dan 3. Kemudian satu lagi yang A-nya 2, min 3, dan 4. Sama dengan
min 2 ini ada minusnya ya, min 2 min, jadi min 3, 2 dikurang min 3 5, 3 dikurang 4 min 1, seperti itu. Kalau misalkan ada soal berapakah vektor dari AB ini ya. Oke, selanjutnya kita ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Oke, vektor A kita langsung aja ke contoh ya, ke contoh soal. Vektor A sama dengan 3i min 5j min 2k, dan vektor B sama dengan 6i plus 5j min 3k. Yang ditanya, berapakah nilai dari vektor A ditambah vektor B? Kemudian yang kedua, berapakah nilai dari vektor A dikurang vektor B? Nah, kita jawab di sini. Jawab ya. Kita jawab yang pertama, yang vektor A ditambah vektor B sama dengan 3i dikurang 5j min 2k kurung ditambah 6i ditambah 5j dikurang 3k. I dengan I ya, dijumlahkannya 3i ditambah 6i yaitu 9i min 5j ditambah 5j itu 0, berarti 0 ya. 0 tidak usah ditulis, langsung aja. Min 2k ditambah min 3k yaitu min 5k. Oke, ini dia untuk hasil dari A ditambah B atau vektor A ditambah vektor B. Kemudian vektor A dikurang vektor B itu sama dengan 3i min 5j min 2k, kemudian dikurang B nya 6i ditambah 5j min 3k sama dengan 3i dikurang 6i yaitu min 3i min 5j dikurang 5j min 10j min 2k dikurang min 3k menjadi plus ya, jadi plus k. Ini dia. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Yang ketiga, perkalian skalar dua vektor atau disebutnya dengan operasi dot. Di fisika udah ada ya, operasi dot itu udah dipelajari di pelajaran fisika, yaitu rumusnya itu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Panjang ini ya, misalkan nih panjang A itu kan dari A ya, ini panjang A itu sama dengan, ini merupakan panjang atau besar ya, sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, begitu untuk besar atau panjang dari A ya, mencarinya seperti ini, begitu.
Kemudian ini untuk rumus yang perkalian dua vektor operasi dot kalau dia ada sudutnya. Dan untuk sifat-sifatnya ada sifat perkalian skalar vektor satuan. Ya, sifat-sifatnya yang pertama itu jika I dikali I, vektor I dikali vektor I itu sama dengan 1. Kenapa bisa vektor I dikali vektor I sama dengan 1? Karena kalau untuk yang skalar operasi dot itu kan menggunakan cos, ya. I itu kan dia berada di posisi X, ya. Berhimpit dia di sini. Nih vektor I dan vektor I di sini. Jadi dia itu bernilainya 1 karena cos 0 itu nilainya 1. I kali I, vektor I dikali vektor I dot I gitu ya, sama dengan 1. Ini dot menggunakan dot, titik. Kemudian vektor J dot vektor J sama dengan 1 juga, ya. J itu kan dia berhimpit, berarti dia juga bernilainya 1. Vektor K dan vektor K itu juga bernilainya 1, sama dengan 1. Kemudian vektor I dikali vektor J itu bernilainya 0. Kenapa dia bisa 0? Karena dia sudutnya itu, ini vektor I dan ini vektor J. Sudutnya itu kan 90. Nih. Kan kalau misalkan dia 90, cos 90 itu 0. Jadi I kali J atau vektor I dot vektor J itu sama dengan 0 gitu. Ya. Kata kuncinya kalau dia berbeda berarti dia sama dengan 0. Kalau misalkan di sininya vektor I dikali vektor K itu sama dengan 0 juga, ya. Lanjut lagi. Sifat perkalian skalar vektor yaitu ada sifat komutatif, ya. Komutatif itu sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A gitu. Kalau misalkan ada A, vektor A dikali B ya sama dengan B kali vektor A. Kemudian ada sifat asosiatif, itu sama dengan vektor A dikali vektor B dikali vektor C itu sama dengan vektor A kali vektor B kali C, seperti itu, ya, untuk yang sifat asosiatif. Kemudian ada lagi sifat lanjutannya, ya. Kemudian ada sifat distributif. Sifat distributif itu vektor A dikali vektor B plus minus, kalau dia plus berarti nanti lawannya plus juga. A dikali B masukin ke dalam sini kan maksudnya gitu. A dikali B vektor A dikali vektor B plus minus vektor A dikali vektor C, begitu. Ini kali ke sini dan ini kali ke sini. Gitu ya. Oke. Kemudian
ada lagi sifatnya jika vektor A dikali vektor A itu sama dengan besar dari vektor A pangkat 2. Jika A-nya itu sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK. Ya, itu yang nilai dari A ini vektor A dikali vektor A sama dengan akar dari M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat dipangkatin 2 ini. Ya, maksudnya ini. Oke. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal biar lebih mudah nih cara menghafalnya sifat-sifat dari vektor itu. Oke. Contoh soal. Misal vektor A dan vektor B membentuk sudut ya, membentuk sudut 60 derajat jika besar dari vektor A sama dengan 4 dan besar dari vektor B sama dengan 5. Berapakah vektor A dikali vektor A ditambah B? Gitu. Oke. Ya. Kita jawab ya. Jawab. Vektor A dikali vektor A ditambah B itu sama dengan, ini kan kali ke sini ya, itu menggunakan sifat distributif ya. Kita menggunakan sifat distributif nih untuk yang ini. Vektor A dikali vektor A dikali vektor A, kemudian vektor ditambah vektor A dikali vektor B. Gitu. Ya, di sini sama dengan vektor A dikali vektor A ini kan pakai rumus yang tadi tuh yang untuk skalar 2 vektor ya. Kan ini dot. Jadi vektor A panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B cos 0. Kenapa bisa cos 0? Karena A kali A ini sudutnya itu 90, begitu ya. 90. Ini penjabarannya ini ya. Ini penjabarannya ini. Ini penjabarannya ini, tapi sudutnya itu bukan sudutnya 60 karena dia berhimpit jadi menggunakan cos 0. Ditambah panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B cos 60. Ini baru menggunakan cos 60. Panjang dari A itu 4 kali 4 ya. Cos 0 itu 1 dikali 1 ditambah panjang A nya itu 4 dikali 5 cos 60 itu setengah. Jadi 4 kali 4 16 sini ya. 16 ditambah 4 kali 5 20 dibagi 2 10, jadi hasilnya 36. 26 apa? 26 gitu ya. Contoh yang berikutnya. Vektor A itu vektor A sebentar.
Contoh yang berikutnya. Panjang dari vektor A sama dengan 6 dan panjang dari vektor B sama dengan 8. Kemudian sudut vektor A dan B sama dengan 30 derajat. Yang ditanya, hitunglah perkalian skalar antara A dan B. Ya, perkalian skalar antara A dan B. Jadi, perkalian skalar ya, yaitu A dot B, gitu kan ya? Sama dengan panjang A dikali panjang B cos 30. 6 dikali 8 cos 30 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sama dengan 48 dibagi 2, 24 akar 3. Itu. Ya. Next, ke contoh soal yang berikutnya. Contoh lagi. Diketahui vektor A sama dengan 3i dikurang 2j ditambah 6k. Kemudian vektor B itu sama dengan 4i ditambah 3j dikurang 2k. Kemudian vektor C ada 3 ya, 2i ditambah 5j dikurang 3k. Yang ditanya, hitunglah vektor A dot B ditambah C. Gitu. Ya, kita jawab. Vektor A dikali B ditambah C kali vektor B ditambah vektor C itu sama dengan, kita tulis nih vektor A-nya 3i dikurang 2j ditambah 6k ya, dikali B-nya 4i ditambah 3j dikurang 2k ya. Kemudian ini kan ditambah ya, ditambah 2i ditambah 5j dikurang 3k. Nah, sama dengan sini aja ya. Kita tulis lagi 3i dikurang 2j ditambah 6k dikali, ini dulu kita selesainya nih dalam 4i sama i ya, sama 2i berarti 6i. Kemudian ditambah 8j ya, min 2j sama min 3j dengan 5j jadi 8j. Kemudian dan min 2k dan ditambah min 3k min 5k. Nah, baru kita perkalikan ke dalam nih yang i sama i ya, 3i sama 6i jadi 18i. 18i min 2 sama 8j menjadi min 16j. Kemudian min berapa ini? 30k. Nah, ini karena awalnya dia berbentuk IJK, kita buat ubah ke 18, 16 dan 30. Karena kalau perkalian, sebentar ya, ini kan seperti ini ya. Karena dia perkalian, kita ke sini 18 min 16 dan min 30. Oke.
kita jumlahkan karena dia kan disuruhnya perkalian. 18 ditambah min 16 ditambah min 30 sama dengan min 28, seperti itu ya. Oke, karena perkalian ya, jadi harus kita ubah ke bentuk kita jumlahin, yang ininya kita jumlahin nih, kita jumlahin. Next, ke contoh soal berikutnya ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Apabila P min 3, min 1, dan min 5, kemudian Q min 1, 2, dan 0, kemudian R nya 1, 2, dan min 2, maka A, ini maksudnya bukan maka ya, dan nilai A nya ini vektor A itu PQ, dan vektor B itu sama dengan QR ditambah PR. Gitu. Maka vektor A dikali vektor B itu berapa? Gitu. Ya. Kita jawab di sini. Kan yang kita tahu vektor A dikali vektor B itu vektor A dikali vektor B, kita cari dulu P kali Q nya dulu ya. Kita cari P dan Q nya, yaitu Q dikurang P, vektor Q dikurang P sama dengan vektor Q nya kan min 1, 2, 0, kemudian dikurang P nya min 3, min 1, 5, itu sama dengan 2 dikurang min 1, 3, dan 0 dikurang ini P nya 5 ya, itu 5. Kemudian QR kita cari dulu ya, yang QR itu R dikurang Q sama dengan R nya nilainya 1, 2, min 2 dikurang Q nya min 1, 2, dan 0. Q nya itu min 1, 2, dan 0, itu sama dengan 1 dikurang min 1, 2, 2 dikurang 2, 0, min 2 dikurang min 2. Nah, satu lagi PR nya ini R dikurang P sama dengan R nya itu nilainya 1, 2, min 2, P nya min 3, min 1, dan min 5, itu sama dengan 1 dikurang ya, 1 dikurang min 3 berapa? 2, kemudian 2 dikurang min 1 jadi 3, min 2 jadi 3 ya. Oke, selanjutnya
1 dikurang ini 4 ya, maaf, ini 4. Selanjutnya ini yang untuk yang B nya, ini untuk yang A ya, vektor A. Kemudian vektor B nya itu kan QR, vektor QR ditambah vektor PR, kan sama dengan QR nya berapa tadi, dapatnya 2, 0, min 2, kemudian ditambah 4, 3, 3, itu sama dengan 6 ya. 2 tambah 4, 6, 0 tambah 3 itu 3, min 2 tambah 3 itu 1 ya. Ini kita udah dapat untuk yang A dan B. Kemudian berapa ini perkaliannya? Perkalian vektor A, perkalian vektor A dikali perkalian vektor B itu sama dengan, ya, vektor A nya kita dapatkan 2, 3, 5 dikali vektor B nya 6, 3, 1 ya, sama dengan dikali, berarti 2 dikali 6, kan kalau perkalian itu dijumlah ya, berat nanti hasilnya 2 dikali 6, 12. Kemudian 3 dikali 3 ditambah 9, 5 dikali 1 itu 5, sama dengan 12 ditambah 9 itu 21, ditambah 5 menjadi 26. Tuh, ya, ini dia hasilnya. Oke. Satu soal lagi. Contoh soal yang berikutnya. Jika ada vektor A sama dengan 4 dan vektor B sama dengan 3, kemudian sudut vektor A dan B nya ini sama dengan 2pi/3 ya. Berapakah nilai dari vektor besar dari vektor A ditambah 2B, kemudian yang B vektor A dikurang B ya, ini berapa? Oke. Yang pertama kita cari untuk yang vektor A panjang atau besar dari vektor A ditambah 2B, itu menggunakan rumus ya, akar besar dari vektor A kuadrat ditambah besar dari vektor 2B kuadrat ditambah 2 besar dari A dikali besar B cos theta. Nah, ini dia rumusnya ya. Ini rumus ini itu didapat dari kalian pernah belajar mengenai A ditambah B pangkat 2, itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Tapi di sini karena tidak ada sudut ya, sampai di sini. Kalau ini karena ada sudutnya menggunakan cos ditambah cos gitu. Sedangkan kalau misalkan dia dikurang A dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB begitu ya. Ini pernah belajar di persamaan kuadrat. Nah, ada hubungannya juga di vektor. Gitu cara menghafalinnya untuk biar cepat ya, menggunakan ini nih. Nih. Ya. Ini kenapa pakai 2B? Karena di sininya 2B. Kalau 3 berarti di sini tulis 3B kuadrat. Tapi tetap di sininya seperti ini, ya. Oke, lanjut lagi. Berarti sama dengan akar A kuadrat berarti 4 kuadrat ya, 4 kuadrat ditambah 2 kali 4
B-nya berapa? 2 kali 3 ya. 2 kali 3 pangkat 2 ya. Ini ditambah 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 dikali 3 cos dari 2pi per 3. 2pi per 3 itu sama dengan 2 dikali 180 bagi 3. Itu sama dengan 120 derajat. Cos 120 derajat sama dengan akar 16 ditambah 2 kali 3 6 pangkat 2 36 ditambah 2 kali 4 8 kali 3 itu 48 dikali 2 oh ya maaf, B-nya ini kan 2B ya, dikali 2 ada 2-nya lagi di sini ya, 2B. Jadi 48 8 kali 6 48 cos 120. Cos 120 ini ada di kuadran kedua. Cos kuadran kedua itu kan negatif. Negatif berapa? Negatif setengah. Sama dengan 52. 16 tambah 36 itu 52 dikurang 24. Ini dibagi ini 24 ya. Itu sama dengan akar 28. Akar 28 ini berapa? 2 akar 7 gitu. Untuk yang pertama, untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B. Nah, untuk yang B nih, berapakah besar dari vektor A dan vektor B? Nah, ini berarti vektor A besar dari vektor A dan vektor B sama dengan, pakai akar ya, akar besar dari vektor A ditambah besar dari vektor B, kemudian dikurang 2 AB besar dari vektor AB dikali vektor B cos theta. Nah, ini sama dengan besar dari vektor A-nya berapa tadi? Bernilai 4 ya. 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 dikali 3 cos 120 ya. Sama dengan 16 ditambah 9 dikurang 2 kali 4 8 kali 3 24 dikali min setengah, ini setengah ya, min setengah ya, sama dengan 25 ditambah 12 sama dengan akar 37. Oke, cukup sekian untuk materi vektor. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.